Bu Ike, Halo Ibu. sehat Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana sehat? Anak-anak juga sehat? Sehat. Siapa Haikal? Haikal, alhamdulillah Iya. sehat. Maaf mengganggu waktunya Ibu sebentar. Iya, Saya boleh, ingin Ibu. berbincang-bincang mengenai pembelajaran di kelas. Iya, baik. Barangkali sebelumnya Ibu ada permasalahan di dalam pembelajaran di kelas? Kalau untuk ditanya permasalahan pasti banyak ya Bu ya, permasalahan yang di kelas gitu ya, yang kita bisa lihat seperti anak kurang fokus, kurang konsentrasi, itu pasti ada begitu. Apalagi kita pembelajarannya itu di siang hari gitu sampai sore, waktunya sebenarnya itu waktu yang kurang efektif untuk pembelajaran. Nah, mungkin anak-anak di sini ada yang kurang fokus, kurang konsentrasi, itu memang pasti ada seperti itu Bu. Nah, bagaimana Ibu untuk mengatasi hal-hal tersebut? Untuk mengatasi hal tersebut paling dengan memberikan pembelajaran yang menarik seperti itu Bu. Seperti apa Bu yang menarik itu? Yang menarik mungkin dari model pembelajaran yang digunakan, media pembelajaran, bahan ajar seperti itu Bu. Dan evaluasi mungkin yang menarik juga. Iya. Nah, model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan nanti dalam pembelajaran di kelas? Di saya sendiri itu sudah beberapa yang digunakan ya Bu ya, seperti halnya PBL, PJBL, kemudian Discovery Learning, kemudian ada juga Inquiry seperti itu. Tapi yang memang saya akan gunakan itu adalah model PBL, Problem Based Learning seperti itu Bu. Ya. Nah, saya lihat di sini ada tujuan pembelajarannya ya Bu ya. Barangkali Ibu tujuan pembelajarannya nanti seperti apa? Tujuan pembelajarannya mungkin dimulai dari KD-nya sendiri ya Bu ya. KD-nya di sini yang saya pilih adalah tentang surat dinas dan surat pribadi seperti itu Bu. Nah, untuk KD-nya sendiri, untuk KD pengetahuannya itu adalah menemukan informasi dari surat dinas dan surat pribadi. Dan untuk keterampilannya itu, KD-nya itu menyimpulkan isi surat dinas dan surat pribadi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya mungkin diuraikan untuk pengetahuannya sendiri itu lebih ke menemukan ciri-ciri atau menganalisis ciri dari surat dinas dan surat pribadi, kemudian membuat peta konsep perbandingan surat dinas dan surat pribadi, dan untuk keterampilannya sendiri itu menyimpulkan isi surat dinas dan surat pribadi seperti itu Bu. Ya. Area apa pengembangan yang ingin dikembangkan kepada siswa-siswinya? Area apa maksudnya Bu? Pengembangan yang keterampilan apa yang akan dicapai dari tujuan itu? Kalau keterampilan yang tadi menyimpulkan isi Bu, sesuaikan. Ya. Iya. Kemudian tadi strateginya mungkin untuk mencapai tujuan itu. Iya, mungkin tadi ya sudah dikatakan Bu dengan model problem based learning, kemudian strateginya mungkin berdiferensiasi karena yang kita ketahui selaras dengan kurikulum Merdeka mungkin ya Bu ya di sini seperti halnya dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu ya mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Jadi kalau misalkan kita melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakatnya, itu diharapkan anak-anak itu bisa menerima dengan mudah gitu pembelajaran, lebih nyaman mungkin ya. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, ya padi akan menjadi padi begitu kan. Kemudian jagung ya akan menjadi jagung, tidak akan padi itu menjadi jagung seperti itu Bu. Nah, kemudian untuk problem based learningnya sendiri, kenapa saya memilih itu? Karena seperti yang kita ketahui gitu ya, anak-anak itu selalu jenuh dengan pembelajaran ceramah seperti itu kan, banyak digunakan gitu ya, masih banyak digunakan di sekitar kita. Nah, kalau problem based learning sendiri kan kita itu diorientasikan terhadap masalah, anak menemukan solusi dari permasalahan tersebut, melakukan penyelidikan, kemudian menyimpulkan seperti itu ya Bu. Jadi mungkin di sini anak-anak lebih tertarik untuk belajar gitu, karena mereka menemukan sendiri gitu, dari suatu permasalahan. Ya, berarti tadi strategi untuk agar supaya anak lebih fokus, lebih menarik adalah salah satunya dengan pembelajaran diferensiasi. Iya, betul. Mungkin bisa dijelaskan Bu langkah-langkah dari awal seperti apa aja yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Iya baik Bu. Untuk pembelajaran diferensiasi ini mungkin kita bagi menjadi 3 ya Bu ya. Ada pembelajaran diferensiasi proses, kemudian pembelajaran diferensiasi konten, dan pembelajaran diferensiasi produk mungkin seperti itu. Nah, untuk sebelum kita
melaksanakan pembelajaran diferensiasi, mungkin kita harus dihadapkan ke tes diagnostik terlebih dahulu ya Bu ya. Jadi di sana kita perlu menganalisis kebutuhan belajar dari siswa itu sendiri. Nah, salah satunya itu gaya belajar kan, seperti itu ya Bu. Jadi sebelum melaksanakan ke sana, saya sudah melakukan tes diagnostik gitu untuk beberapa kelas atau untuk semua kelas yang saya ajar, mulai dari kelas F sampai kelas J. Dan di sana rata-rata memang berbeda-beda tiap kelas gitu ya. Di kelas G misalkan yang nanti saya akan ajarkan diferensiasi ini gitu, itu ada audiovisual, visual, dan kinestetik. Kemudian di kelas yang lainnya juga ada yang kinestetik yang kebanyakan, malahan di sana tidak ada yang audiovisualnya, misalkan seperti itu Bu, berbeda. Untuk yang prosesnya sendiri Bu, setelah kita melaksanakan tes diagnostik sendiri, untuk prosesnya sendiri kan di sana itu di kelas 7G itu ada yang audiovisual, visual, kemudian ada yang kinestetik ya Bu ya. Nah, di sini kan yang digunakan itu adalah model PBL atau problem based learning tuh. Jadi kita diorientasikan dulu terhadap permasalahan tuh anak-anaknya. Nah, di sini saya akan menyediakan sebuah teks surat pribadi dan surat dinas untuk mereka analisis untuk permasalahannya gitu. Nah, untuk kinestetik sendiri nanti akan disediakan surat dinas dan surat pribadi yang sudah dipotong-potong seperti puzzle, seperti itu Bu. Nanti mereka akan menyusun secara yang itu surat pribadi dan surat dinas itu secara acak sehingga menjadi surat pribadi dan surat dinas yang utuh. Nah, itu untuk kinestetik. Kemudian untuk yang audiovisual akan disediakan video gitu, video, surat dinas dan surat pribadi gitu. Dan untuk visual nanti akan disediakan bahan elektronik surat dinas dan surat pribadi dalam bentuk digital seperti itu Bu. Nah, kemudian pertanyaannya nih Bu, bagaimana jika yang kinestetik itu lebih lama gitu kan daripada yang lainnya? Sebenarnya tidak, karena ketika mereka sedang menyusun itu sebenarnya mereka ada proses membacanya terlebih dahulu, karena tidak mungkin ya mereka menyusun itu tanpa membaca seperti itu. Nah, kemudian untuk yang tadi yang konten ya, yang kedua ya Bu ya, untuk yang konten sendiri itu jadi ketika tahapan penyelidikan tuh di problem based learning, penyelidikan kelompok itu mereka itu kan mencari sumber sendiri tuh, mencari sumber sendiri ketika menganalisis ciri surat pribadi dan surat dinas. Nah, sumbernya itu kita bebaskan Bu, boleh di sana di internet, boleh di YouTube atau di bahan ajar yang kita sediakan ataupun di buku paket seperti itu. Itu untuk diferensiasi dari konten gitu ya, untuk materinya. Kemudian ada diferensiasi produk nih. Kan di sana tujuannya yang kedua dari pengetahuan itu adalah membuat peta konsep Bu. Jadi di sini peta konsepnya itu sendiri bisa dibuatkan secara tulis tangan dan secara digital. Kalau mereka menyukainya menggambar gitu ya secara tulis tangan, ya kita fasilitasi itu. Kemudian kalau misalkan mereka, saya lebih menyukai nih dengan digital gitu kan, banyaknya anak-anak sekarang apalagi kemarin sudah P5 ya Bu, ternyata banyaknya yang digital gitu ya. Mereka boleh nih menggunakan yang digital gitu, membuat peta konsep itu banyak aplikasinya yang memfasilitasi itu seperti itu Bu. Itu mungkin. Kemudian presentasinya juga presentasinya juga itu berbeda-beda Bu. Kalau misalkan mereka mau di depan kelas lebih suka berbicara ya boleh, silahkan gitu ya. Jadi nanti presentasi. Tapi kalau misalkan mereka saya lebih suka di-upload nih di media sosial seperti itu ya silahkan saja. Nanti terakhirnya mereka saling mengomentari seperti itu. Jadi sudah tergambar jelas ya Bu ya, langkah-langkah dari awal sampai akhir ya. Kemudian saya lihat di sini juga ada keterampilan sosial emosionalnya ya. Betul, Seperti Bu. apa Bu nanti langkah di kelasnya? Ya, untuk sosial emosional sendiri mungkin di sini anak-anak difokuskan ya Bu di awal ya Bu, di awal supaya mereka itu tidak berpikiran kemana-mana. Jadi mereka harus ada di fokus di tempat itu ketika mereka sedang belajar. Mungkin nanti akan disediakan sebuah iringan musik gitu supaya mereka nyaman gitu kan ada di sini, bahwa mereka tuh benar-benar lagi belajar nih, bukan lagi ada di tempat lain gitu kan. Seperti itu Bu. Menarik ya Bu ya. Terus bagaimana ini proses penilaiannya Bu? Untuk proses penilaiannya sendiri mungkin ada penilaian proses dan ada penilaian hasil mungkin ya Bu ya. Tadi kan sudah hasil udah jelas ya tadi. Kemudian untuk yang prosesnya sendiri mungkin di sini ada observasi langsung untuk sikap ya. Kemudian di sini juga nanti ada angket juga mungkin di akhir ya Bu. Untuk hasil sendiri ya tadi disesuaikan dengan
tujuan pembelajaran atau indikator yang akan dicapainya, yaitu yang dijadikan acuan seperti itu. Nah mungkin nanti karena kita pengetahuan ya Bu ya, diinikannya nanti di akhir ada evaluasi berupa soal PG mungkin ya, menggunakan aplikasi itu Quizizz dan lain sebagainya, itu bisa digunakan. Kebetulan di sini mungkin akan menggunakan Quizizz atau enggak di sini menggunakan Quizwizard, disediakan 2 gitu. Tapi nanti ada beberapa yang memang sesuai dan tidaknya gitu, karena masing-masing aplikasi itu kan memiliki kelemahan masing-masing ya Bu ya, dan kelebihan juga, kelebihan dan kelemahan seperti itu Bu. Jadi nanti disesuaikan kembali, mungkin akan dibuatkan 2 versi. Waktu itu untuk Quizwizard itu ternyata tidak bisa dipakai untuk 2 kali Bu. Jadi hanya satu kali saja gitu. Jadi tidak bisa dipakai untuk 2 kelas. Ternyata hanya untuk 1 kelas dan pada saat itu juga. Gitu. Berarti pernah Ibu ya melakukan? Pernah melakukannya waktu pembelajaran daring gitu. Karena harus berbasis aplikasi ya Bu kalau daring seperti itu. Ya udah lengkap ya Bu ya dari awal sampai akhir. Kemudian tadi diferensiasinya, kemudian KSE-nya, kemudian penilaiannya. Medianya udah lengkap dan sudah siap ya, udah dipersiapkan untuk hari Senin ya. Sudah siap sih, mudah-mudahan tidak ada kendala ya Bu ya. Yang penting tidak ada kendala. Amin. Ya, waktunya juga sudah pas gitu ya, tidak akan melebar gitu. Untuk waktunya sendiri, karena di sini saya yakin Bu, karena KD yang dipilih itu merupakan KD yang tidak membutuhkan waktu yang cukup banyak. Itu berbeda dengan apabila kita menganalisis struktur dan kaidah kebahasan, kemudian membuat teks surat pribadi dan surat dinas, itu pasti lebih dari 1 hari Bu. Tidak mungkin untuk di 1 hari kan itu gitu. Jadi di sini saya memilih KD yang memang cukup untuk 1 hari dan berdiferensiasi. Sebenarnya sih tidak semua, menurut saya ya Bu ya, tidak semua KD bisa diferensiasikan Ibu. Ada beberapa KD seperti halnya yang keterampilan yang sekarang nih yang saya mau ambil, saya kan mengambilnya pengetahuan Ibu ya, yang menurut saya itu bisa nih diferensiasi. Tapi untuk yang kedua sendiri, untuk produknya yang menyimpulkan isi itu, keterampilannya itu tidak bisa didiferensiasikan karena menyimpulkan isi ya hanya menyimpulkan isi itu Bu. Ini isinya tidak. Jadi bisa diferensiasinya tidak bisa seluruhnya konten, proses, produk, tapi hanya salah satu. Tapi ada tetap bisa ya untuk diferensiasi proses dan kontennya. Tapi tidak semuanya produknya. Itu. Ya itu saja mungkin Bu. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nanti hari Senin berjalan dengan lancar dan apa yang direncanakan di RPP ini langkah-langkahnya berjalan dengan lancar dan sesuai. Tidak ada kendala. Iya. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Bu Ike. Semoga sehat ya Bu. Yang penting sehat ya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu, sama-sama. Assalamualaikum. Sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelumnya, supaya tidak lemas, yuk kita tepuk semangat dulu ya. Oke, siap ya? Siap. Tepuk semangat. Ada yang kinestetik? Ada. Oke, ada yang audio visual? Ada. Oke, ada yang visual? Iya, sip. Siap belajar ya? Siap. Ucapkan kata siap. Siap. Oke. Nah, kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Silakan dipilih. Sikap. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai.
selesai. Ya, terima kasih ya kepada Rendiza yang sudah memimpin doa. Ya baik, untuk selanjutnya ya, di sini kita ada kesepakatan kelas dulu ya untuk memulai pembelajaran hari ini. Ya silakan, kesepakatan kelas itu apa? Kira-kira? Ya betul. Aturan yang disepakati bersama. Ya, gitu ya. Kira-kira untuk hari ini kesepakatan kelasnya mau apa? Satu, tertib. Setuju? Yang kedua apa? Setuju. Oke. Yang kedua apa? Ketika orang lain berbicara berarti atau menyimak. Selanjutnya apa lagi? Mengerjakan tugas harus tepat waktu. Itu dari ibu, dari kalian apa? Satu lagi. Ayo. Tidak apa? Tidak menyontek. Oke, setuju, disepakati? Oke. Kemudian apa lagi? Ayo, apa lagi? Apa? Yang tidak nyimak? Yang tidak menyimak dihukum apa? Ke depan untuk nyanyi gitu. Oke. Setuju? Oke. Setuju ya, yang tidak menyimak dihukum ke depan untuk nyanyi. Nyanyinya apa? Bebas. Nah, sebelumnya ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ada sebuah lagu nih. Boleh kita apa ya? Tempatkan situasi bahwa kita ada di kelas. Jadi pikirannya jangan ada di luar. Ada yang memikirkan di luar? Contoh, Bu, saya lagi memikirkan jalan-jalan nih. Ada? Andaikan saja saya tidak ada di sini, mungkin saya akan mungkin saya akan berarti kalian kondisikan pikiran dan perhatian kalian fokus di kelas. Lagunya mau apa? Boleh kita nyanyi bersama ya, supaya kalian lebih rileks di kelasnya. Joji. Boleh nyanyi bersama yuk. Ayo, suaranya.
Ibu galau. Ya, ini ya, yang kalian dengarkan ini, kalian tahu tidak judulnya apa? Oke, apa? Surat cinta untuk Starla. Starla itu siapa? Oke, anaknya siapa? Anaknya siapa? Oke, anaknya ya pencipta lagunya seperti itu ya. Nah, berhubungan dengan ini, di sini itu kan kita akan membahas tentang surat. Kalau di sini kita lihat ini surat apa kira-kira isinya? Surat pribadi. Satu lagi ada surat apa? Ada surat pribadi dan ada surat. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, di sini ada di linknya, coba dibuka ya, ada HTTP sudah dikirimkan ke grup, ya. Di sana ada daftar hadir, silakan klik daftar hadir. Nah, surat dinas dan surat pribadi ada daftar hadir, silakan kalian klik daftar hadir terlebih dahulu ya, supaya ibu bisa mengecek siapa saja yang tidak hadir. Oke. Sudah? Sudah absennya? Sudah kayaknya udah? Ya, tanggal sekarang tanggal 22 Mei 2023. Kita bisa masuk? Oke, kemudian perhatikan ya ke depan. Di sini ada tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama silakan bilang bacakan. Aku tidak. Mari belajar yang di sana juga ada pegangan. Tujuan pembelajaran hari yang pertama. Hari. Yang pertama. Tadi kesepakatan kelasnya apa? Kalau berbicara tidak. Kalau yang berbicara tidak ngobrol. Ini makanya yang kedua apa? Yang kedua, membuat peta konsep dibandingkan si surat dinas dan surat pribadi. Yang ketiga, menyimpulkan surat dinas dan surat pribadi. Ya, di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Dipahami? Oke, sebelumnya nih, pembelajaran minggu sebelumnya sudah ibu menerangkan tentang perbedaan bahasa yang santun dan sopan, sudah kan? Apa bedanya sopan dan santun? Ya lupa. Kring 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 kring. Dan bisa? Santun apa? Tidak kayak nggak menyinggung. Oke, betul. Tidak menyinggung perasaan orang lain. Boleh tidak nyirikin orang lain? Banyak yang nyirikin orang lain? Siapa? Aku. Ya tidak boleh ya. Artinya, walaupun kalian membuat surat pribadi, bahasanya harus kalau sopan itu lebih ke tingkah laku kepada orang yang lebih tua, ya itu. Bu, saya di chat nih, apakah harus santun? Di chat, oke, harus santun ya. Nah, kemudian penting tidak kita mempelajari surat dinas dan surat pribadi ini? Apa pentingnya? Coba. Kalau bisa kalau ini surat pribadi, bisa tahu caranya. Oke, bisa tahu caranya. Yang terpenting apa dari surat pribadi yang dikirim? Menyampaikan pesan. Oke. Kemudian tata krama penting tidak? Ya. Ketika kalian ngechat nih, sekarang kan Bu sudah tidak musim nih surat pribadi, betul tidak? Pernah nggak yang menyurati pribadi Bu itu sudah tidak penting? Tapi ingat, yang kalian harus ingat adalah bagaimana supaya kalian menjaga
Ada tidak yang pernah tersinggung dengan chattingan temannya? Ada. Nah itu. Makanya di sini sangat penting belajar bagaimana cara untuk membuat surat pribadi. Sekarang surat dinas, penting tidak? Kalian kalau mau berwisata nih, berwisata, ada kegiatan, apakah ada surat dari sekolah? Ada kan? Nah itu pentingnya surat dinas. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya, di sini kalian sudah dikelompokkan kan ya? Ada audiovisual, visual, kinestetik, ada 3. Nah silakan kalian klik sesuai dengan link masing-masing kelompok. Ya, silakan klik. Kalau yang kinestetik, klik kinestetik, di sana ada perintahnya. Sudah? Oke, yang visual seperti ini perintahnya ya. Silakan aja klik aja. Ini contohnya. Sudah? Nah, oke anak-anak ya. Sekarang kita akan belajar menganalisis ciri surat pribadi yang tadi tujuan itu dengan model problem based learning. Apa itu Bu? Yakni kita belajar dulu dari sebuah permasalahan. Kalian menganalisis dulu dari sebuah permasalahan. Ya, jadi kalian harus menganalisis dari surat pribadi yang sudah ada dan surat dinas yang sudah ada. Mengerti? Silakan diklik ya. Kemudian nih, yang visual, bacalah surat dinas dan surat pribadi berikut. Kemudian analisislah ciri surat pribadi dan surat dinas tersebut berdasarkan teks yang sudah dibaca. Setelah itu buatlah peta konsep perbandingan ciri surat pribadi dan surat dinas, boleh secara manual ataupun digital. Nah, untuk contoh surat pribadi dan surat dinasnya, diklik di sini yang kalian harus baca. Bisa diklik? Yang kinestetik ada? Oke. Untuk yang kinestetik ada berapa kelompok tadi? Oh ya. 3 atau 2? Ibu maafnya tapi dia cuma berdua. Ya, Ibu beri waktu sekitar 10 menit cukup? Sekitar 15 menit untuk apa ya, mengikuti perintah yang ada di depan. Baca dulu kalau yang visual, kemudian yang audio dengarkan dulu, yang kinestetik susun dulu. Ya, 5 menit cukup? Ya, silakan. 10 menit dari sekarang ya. Oke, yang surat dinas yang ini tadi diberinya 1 ya, belakangnya surat dinas, yang depannya surat pribadi ya. Ada lemnya tidak? Ada lem? Ini apa sih tulisnya? Punya lemnya nggak? Surat dinas, mana dinas? Dinas di mana dinas?
Waktunya 5 menit lagi. Waktunya selesai. 3, 2, 1.
didengarkan atau disimak dan apa yang sudah disusun. Ya, silakan diskusikan dengan teman kalian. Apa saja ciri-ciri tidak boleh membuka sumber, ya, sumber boleh di internet, boleh sambil menganalisis, boleh juga di buku, boleh sumber di teman, boleh. Silakan sumber di teman seperti apa? Silakan analisis ya. Tulis di buku itu. Ibu beri waktu 5 menit ya, cukup. Apa ciri-cirinya? Apa bedanya? Sampaannya apa? Ditambahkan sampaannya. Kalau surat pribadi, tidak. Tapi kalau surat dinas, Anda tidak salah mengambil. Jadi sampaannya tidak. Kalau surat udah nggak jadi lagi. Apa ciri-cirinya? Itu yang Melihat dari teks yang sudah disusun. Yang pertama apa? Di surat dinas ada nggak boleh itu. kepala. Perbedaannya ya. Ada kepala surat tidak? Tidak. Kalau di surat dinas ada. Dari segi bahasa bagaimana? Oke, kamu di surat dinas. Kalau surat pribadi? Ya. Contoh, kalau di surat pribadi ada salam tangan, boleh tidak di surat dinas? Sudah? Mana ibunya? Ibu ini sudah mendengarkan. Oke, bahasanya seperti apa perbedaannya? Kalau di surat pribadi bahasanya seperti apa? Bahasanya banyak kabarnya. Kalau di surat pribadi bahasa gimana? Tidak, artinya surat pribadi mengucapkan misalkan dengan singkatan-singkatan nih, boleh tidak? Dan surat pribadi boleh tidak? Kan yang kita lihat Boleh. Arti kalau surat pribadi sifatnya bahasanya. Ayo. Nah, beda banget. Kalau surat dinas, oh iya seperti ya bedanya ya. Boleh nggak di surat dinas ada saya ingin mengundang Bapak Ibu bilang boleh tidak di surat dinas?
Kalian menemukan nggak bahasa kangen? Surat dinas. Ya, jadi kalau sudah bahasa, laku sekedar sekadar. Kita kalau Apa cirinya? Yang sini bagaimana cirinya? Yang sini ada apa? Oke, ada surat-surat. Kemudian ini nama-nama tuh. Kemudian ada sini bahasa apa? Baku. Oke, kalau sudah pribadi? Santai. Nah, di sini bisa tidak? Selama matahari bersinar, saya mengundang Bapak ini. Boleh tidak? Tidak boleh. Berarti kalau sudah bersinar, pakai bahasa formal ya. Sudah. Sudah. Kita lihat dari ininya, bahasanya kayak gimana? Yang laku yang mana? Yang dinas. Oke. Boleh nggak dari dinas ada? Saya masih lihat. Gantinya apa? Ya, ya. Sudah ya? kalau surat Islam itu Oke, diskusinya Ibu beri waktu 2 menit lagi. Kenapa dia bisa? Oke, 2 menit lagi ya. Udah diskusinya? Udah dapat? Satu menit lagi ya. jadi dia memiliki magic. Gak ada. Ada kalau di kelas C si mejanya tuh kayak gini ya. Itu kayak yang manjat. Tahu kan gue udah bilang berapa kali kayak gitu. Oke, sudah ya. Sudah selesai, waktunya habis ya. Ya, dengarkan. Langkah selanjutnya apa? Dibacanya? Membuat peta konsep. Silakan bebas membuat peta konsep. Ibu beri waktu berapa menit? 10 menit, oke ya. 10 menit boleh secara digital, boleh secara manual. Masing-masing kelompok. Berkelompok satu. Berkelompok satu. Ya, dengarkan ya. Kalau sudah selesai ya, Ibu beri waktu 10 menit. Kalau sudah selesai, kalian klik ini hasil karya. Nanti kalian upload di sini atau unggah di sini. Nanti ada tanda panah. Satu berkelompok satu. Yang manual difotokan. Yang manual difotokan. Ya, kemudian diupload. Upload juga.
beda mana kasih boleh tahu ini set berapa itu bagaimana ini set berapa Oke, nanti angkat tangan. Oke, yang mau satu siapa? Ya, ini satu ya, ini dua, ini tiga ya. Bagaimana sih Aryo? Aryo, jangan spot dulu yuk. Aryo penontonnya sudah sama Aryo nih. Nah, dengarkan. Di sana ini belum ada ya. Nanti kalau ada muncul tanda plus itu di ini ya. Klik tanda plusnya kalau di situ muncul karena jaringan. Jaringannya bukan bagus. Subjeknya. Nah, dengarkan. Lihat ya. Tambah. Nah, subjeknya silakan kalian misalkan peta konsep kelompok visual. Peta konsep kelompok kinestetik berapa? Ya. Kemudian klik ini. Masukkan foto. Ya. Tapi nanti 5 menit lagi ya. Boleh aja. Kelompok 2 tapi kelompok 2 ini satu-satu. Ibu, nanti sama anggota kelompok. Iya, sama anggota kelompok. Dan buat peta konsepnya pakai apa? Pakai apa? Nanti akan terlihat di sana ya hasil temannya. Kalau sebenarnya EZTA kayak di luar cuma dari gambarnya. Pakai apa ya total? Kadang-kadang sih yang
Manual mana? Ya boleh di-upload ya, boleh dimasukkan ke hasil kajiannya sendiri. Boleh dimasukkan ya yang sudah. Ya masukkan sekarang karena waktunya. Sudah muncul di depan nih. Peta konsep kelompok kinestetik 3. Oke, yang lainnya. Nah. Cepat-cepat ya. Yang kinestetik 3 mana? Yo, yang lainnya itu semua. Oh iya. Oke, yang lainnya mana? Cepat-cepat waktunya mau habis nih. Ayo dihitung sampai 10. Baru 1. Sudah? Kerja? Sudah. Sudah? Mana? Kayak tadi yang satu kita hilang. Nyambut lagi? Oke, ini kelompok visual 2 manual ya. Mas. Oke, yang lainnya, ayo. Cukup dulu. Tapi mau bacanya eksisi nama kelompoknya. Oke, setelah ini kalau sudah di-upload ya, persiapkan mau presentasi atau mau di-upload ke media sosial. Silakan boleh pilih yang mana. Kalau media sosial nanti harus dikasih tahu, diberitahu kepada temannya, harus dikomentari ya. Kemudian kalau mau ke depan silahkan.
Sudah ya? Ya baik, ada yang mau presentasi sekarang? Kelompok Nendita silakan, sudah ada ininya, kotak alasannya. Tetap baik bulan membaca dari zaman Ini satu waktu nih. Ya, jalan 4 menjalan nama kita. Cepat-cepat ya, hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4. Kalau tidak diupload berarti tidak ada nilai. 5. Jadi kelompok siapa nih? Surat dinas dan surat pribadi. Kelompoknya Dimas Ali, Aryo. Ayo ratingnya ke depan sudah. Cari kemana tidak sekolah jadi? Oke, ini siapa ini? Akrab, anak akrab. Manual. Satu kelompok lagi tadi.
Ya, beri tepuk tangan dulu. Nah, sambil menerangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza dari kelompok kinestetik 1 yang beranggotakan saya, Sean, Iswa Yudi, Intan, Makenisa. Saya akan mempresentasikan hasil karya kita tentang peta konsep surat pribadi dan surat lain. Pertama-tama kita ke pengertian dulu, pengertian surat pribadi dan pengertian surat dinas. Pengertian surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi dan berisi tentang masalah pribadi, ditulis oleh individu untuk orang lain atau instansi lain. Lalu pengertian surat dinas adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga pada perorangan atau instansi lain yang berisi hal-hal penugasan. Lalu yang kedua adalah ciri-ciri surat pribadi dan ciri-ciri surat dinas. Ciri-ciri surat pribadi adalah bahasa yang digunakan bersifat subjektif seperti bersifat pribadi, ada sapaan yang bersifat tidak baku, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata kedua kata ganti orang kedua untuk penerima. Ciri-ciri surat dinas adalah adanya kop surat atau kepala surat yang berisi nama dan alamat instansi atau lembaga, adanya nomor surat dan lampiran, adanya salam pembuka menggunakan bahasa resmi karena surat dinas merupakan surat resmi. Lalu yang ketiga adalah unsur surat pribadi dan unsur surat dinas. Unsur surat pribadi adalah tempat dan tanggal surat,
tujuan surat, pembuka surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan identitas pengirim. Lalu untuk surat dinas ada kepala surat atau surat, nomor surat, tanggal surat, tampilan surat, perihal surat, halaman surat, salam pembuka, isi surat, penutup surat, identitas pengirim, dan salam penutup. Itu saja dari saya. Maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang bersalah. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan. Terima kasih ya kepada Renita yang sudah mempresentasikan. Berarti yang lainnya diupload di media sosial. Ya, Mas, di Instagram boleh, di Instagram kelompok ya, kelompok kelasnya masing-masing boleh ya. Ya baik. Satu kelompok satu aja, diambilnya satu kelompok satu ya. Ya baik, di sini setelah kita menganalisis, jadi apa ciri-ciri atau perbedaan dari surat dinas dan surat pribadi? Disimpulkan apa yang pertama? Menggunakan bahasa subjektif. Oke, itu untuk surat pribadi menggunakan bahasa subjektif. Untuk surat dinas, oke, bahasanya formal atau baku. Ya, kemudian yang kedua apa? Adanya sapaan, ya. Untuk surat dinas, untuk surat pribadi, kira dua-duanya juga ada. Tapi kalau untuk surat dinas, sifatnya baku atau formal. Kalau untuk surat pribadi, ada lagi? Kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Oke, kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Selanjutnya apa? Dikirimnya. Kalau surat dinas oleh siapa? Instansi atau bisa juga individual kepada instansi. Kalau surat pribadi perorangan, ya. Mengerti? Siap ya? Oke, tadi sudah menyimpulkannya. Nah, sekarang ya kalian evaluasi terlebih dahulu. Klik lagi evaluasi. Ibu beri waktu 5 menit. Evaluasinya silakan, ada 10 soal. Evaluasi yang tadi di sini nih. Nah, klik menu evaluasi. Silakan. Oke, diisi ya. 5 menit dari sekarang.
lagi, kemudian nanti akan muncul angket respon untuk kalian di sini. Nah, ya. Sekarang Ibu mau bertanya nih, bagaimana perasaan kalian? Bingung. Mengerti tidak? Oke. Tadi senang tidak? Nah, sebelum menutup, tepuk semangat dulu deh biar ini. Tepuk semangat. 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 Lagi, tepuk semangat. 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 Jangan senyum dulu dong. Ya. Ada yang mengungkapkan perasaan kalian atau apa yang kalian dapatkan hari ini? Yang lain. Nabila. Apa? Yang keras, Nak? Senang bisa belajar bareng semuanya. Iya. Ini dapat rasanya sangat Senang katanya karena bisa bekerja bersama-sama dengan teman yang lainnya dan bisa menambah pengalaman belajar. Tepuk tangan dulu lagi-lagi. Baik anak-anak, ya nanti kita lanjutkan evaluasinya ya. Nah sekarang sebelum menutup pembelajaran ya, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Satu lagi sebelum menutup ya, jangan lupa untuk pembelajaran berikutnya itu mengenai struktur surat dinas dan surat pribadi ya. Silakan dibaca terlebih dahulu ya. Silakan ditutup dulu dan bisa nanti. Sikap. Teman-teman sebelum kita mari teman-teman setelah kita belajar, mari kita berdoa semoga ilmu yang kita telah pelajari masuk ke otak. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Wike. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah melakukan observasi di kelas ya Bu ya, tentang bagaimana menerapkan pembelajaran diferensiasi, kemudian KSE dan ada juga keyakinan kelas ya. Menurut Ibu apakah tahapan-tahapan yang Ibu rencanakan di awal sudah terlaksana dengan baik atau bagaimana menurut Ibu? Kalau menurut saya untuk pelaksanaannya mungkin dari saya sendiri sudah terlaksana Bu, tapi mungkin kalau dari segi pengamatan dari Ibu mungkin tidak tahu ya. Kalau dari saya sendiri sudah terlaksana semuanya, tapi mungkin kemarin kendala di waktu pelaksanaan ya Bu. Untuk persiapannya kan harus mempersiapkan banyak, sedangkan waktunya memang kurang begitu cukup gitu untuk persiapan. Jadi kemarin itu lebih ya Bu ya, lebih berapa menit Waktunya ya Bu ya? Iya, karena persiapan di awalnya mungkin kita mulai pukul 2 ya, seharusnya mulainya pukul 2:15. Iya iya. Jadi waktunya nambah dikit ya? Iya. Kalau menurut Ibu tujuan pembelajarannya apakah sudah tercapai? Sudah tercapai. Terus bagaimana KSE yang Ibu lakukan di dalam kelas, di tahapan mana yang sudah baik gitu untuk prosesnya? Untuk KSE yang emosional Iya, gitu. ya. Untuk kemarin tadinya kan mau pakai musik ya, musik yang hipno gitu, hypnoticing seperti itu, Iya. relaksasi ya Bu. Tapi kemarin itu karena waktunya kita mungkin kalau pakai itu terlalu lama, jadi kemarin ini kan ke yang nyanyian itu, seperti itu Bu, yang nyanyian yang surat cinta itu. Iya iya. Tapi menurut Ibu itu juga sudah memenuhi KSE atau Kalau belum? menurut saya sudah, karena dengan begitu anak-anak sudah, oh iya saya lagi berada di sini nih, saya akan belajar tentang ini seperti itu. Iya iya. Kemudian
dari RPP juga ada keyakinan kelas ya Bu ya? Ada. Nah, keyakinan kelas itu pas saat di awal atau Di awal. Di awal. Kemarin di awal. Iya. Kemudian bagaimana umpan balik dari siswa Ibu? Umpan balik seperti apa Bu? Bagaimana respon dari anak-anaknya setelah menerima pembelajaran? Kemarin sudah ini kan ya Bu ya di kelas. Bagaimana perasaan kalian? Kemudian kan di angketnya juga sudah dan alhamdulillah itu sudah menurut saya sudah memenuhi apa yang diinginkan seperti itu. Kemarin kan respon angketnya sudah ini ya Bu ya. Respon angket umpan balik. Kemudian kemarin juga ketika ditanya mereka juga merasa senang karena bisa bekerja sama seperti itu. Iya, iya. Jadi kalau melihat kemarin dari pra observasi ada pencapaian pengembangan ya dari yang hendak dicapai, salah satunya adalah proses pembelajaran yang nyaman ya Bu ya. Menurut Ibu apakah sudah terlaksana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan? Kalau menurut saya sendiri sih Bu, kalau dilihat dari angket ya datanya memang sudah merasa nyaman gitu anak-anak ketika di kelas, dilihat dari respon angket. Tetapi kalau yang saya lihat sendiri ada beberapa siswa yang mungkin pada saat itu kurang konsentrasi juga masih ada, mungkin itu akan dijadikan umpan balik untuk refleksi selanjutnya seperti itu. Iya, iya. Kalau dari diferensiasinya sendiri dari mulai konten, proses, produk, apakah sudah terlaksana dengan lengkap gitu? Kemarin sudah Bu, dimulai dari proses kan, kemarin proses diawali dengan orientasi terhadap masalah, dimulai dari yang kinestetik, terus kan menyusun ya secara yang diacak gitu menjadi sebuah teks surat pribadi dan surat dinas yang utuh, kemudian kemarin audio, visual gitu yang mendengarkan dari video YouTube, kemudian kemarin juga ada yang visual digunakan kan di sana bahan itunya dari elektronik gitu, jadi mereka disatukan dalam satu link, jadi kita tidak perlu lagi memerintahkan mereka untuk apa ya, jadi mereka harus membaca sendiri dari link tersebut gitu. Ketika kinestetik klik kinestetik gitu. Ketika audio visual klik audio visual, ketika visual klik visual. Ya, saya kemarin sudah melihat gitu ya Bu, aplikasinya lumayan ada inovasi ya untuk IT-nya. Jadi anak sudah diberikan link, kemudian anak tinggal memilih baik itu yang kinestetik, kemudian yang audiovisual, kemudian ada juga asesmen juga ya di aplikasi itu. Daftar hari jadi semuanya itu disatukan dalam satu link sehingga kita itu tidak perlu lagi oh ini yang visual misalkan harus seperti ini, yang audio jadi mereka tinggal membaca aja. Kalau misalkan mereka tidak mengerti maka ditanyakan gitu. Ya, jadi sudah ada pengembangan inovasi Bu ya. Nah itu aplikasi apa Bu yang digunakan? Kemarin yang digunakan masih Canva Bu, tapi di sana kita tautkan dengan beberapa aplikasi yang lainnya seperti mereka kan mengupload karya tuh lewat Padlet tuh, tapi memang di satu link itu seperti itu. Jadi kan kita bisa menampilkan karya anak itu di depan. Ya, hasilnya juga anak langsung ya, jadi karyanya langsung diupload di aplikasi itu dan bisa ditayangkan di layar di Infocus ya. Berarti itu setiap anak harus punya HP atau gimana Bu? Setiap anak kalau berbicara tentang gawai atau HP atau laptop sebenarnya sih kalau pembelajaran sekarang ini harus punya, tapi kalau misalkan tidak punya memang harus kita fasilitasi ya Bu ya. Seperti hanya kemarin kan mungkin yang tidak bisa digital tuh membuat peta konsep bisa dengan cara manual kan, bisa ditulis tangan, kita harus fasilitasi itu kalau memang misalkan tidak bisa gitu. Yeah. Tapi siswa kita alhamdulillah rata-rata 90% ya sudah mempunyai, jadi ya. Kalau kelas kemarin sih alhamdulillah semuanya sudah ada handphonenya ya Bu, jadi tidak ada kendala. Iya. Mungkin selama proses kemarin apakah ada hambatan gitu Bu, media lain atau apa yang misalnya yang Ibu ingin siapkan ternyata belum ada atau gimana gitu, barangkali ada hambatan? Kalau untuk hambatan sendiri kalau media sudah sih Bu ya, kemarin kan yang saya mau persiapkan untuk evaluasi itu tadinya mau quiz wizard itu dan atau misalkan quizzes, tapi ketika dalam pelaksanaannya saya pikir itu kan harus membutuhkan jaringan dari saya sendiri ya. Kalau misalkan jaringan dari saya tidak bagus berarti mereka juga tidak bisa gitu, tidak bisa melaksanakan itu karena kan pusatnya ada di saya seperti itu. Nah saya pikirnya udahlah pakai GF saja supaya semuanya itu bisa berjalan gitu. Mereka kan kalau misalkan satu orang tidak bisa masuk, yang orang lain juga masih bisa gitu masuk. Tapi kalau saya di kelas 7G itu waktu dulu juga pernah melaksanakan pembelajaran ketika saya tidak bisa masuk, mereka juga tidak bisa gitu. Wifi belum bisa berfungsi dengan baik. Iya.
kurang bagus sih kalau Kurang. di kelas gitu. Jadi pakai hotspot Bu Wike gitu. Iya. Ya, jadi harus sinyalnya mungkin ya Bu ya yang harus dikuatkan lagi, mungkin dari sekolah juga wifi-nya mungkin ditambah lagi gitu. Kemudian dari ada lagi mungkin kendala lain selain sinyal gitu. Kalau kendala lain tidak sih Bu, ya paling waktu saja gitu kan. Karena kan mungkin kalau seperti itu harus ada persiapan dan memang persiapannya kan kemarin itu kendalanya di awal ya Bu ya, sampai 15 menit untuk persiapan gitu. Jadi kita membutuhkan waktu lagi kan kelebihan 15 menit juga. Sebenarnya untuk punya sendiri sebenarnya harusnya pas, tapi mungkin kendala persiapannya mungkin yang bukan harus ini dulu, harus itu dulu kan. Ya, jadi persiapannya membutuhkan waktu Iya, lebih. harusnya kalau misalkan mau pas seperti itu kita melaksanakannya di jam orang lain sebelumnya gitu, tapi kan tidak bisa ya. Iya. Untuk tindak lanjut ke depannya barangkali apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Untuk yang pembelajaran diferensiasi ini. Ya, pengembangan pembelajaran selanjutnya biar dari kekurangan ini atau apa yang akan ditingkatkan lagi untuk pembelajaran selanjutnya? Kalau dari saya sendiri mungkin yang ditingkatkan itu pertama mungkin kita menggabungkan beberapa model, metode memang yang lebih menarik gitu ya, yang lebih sesuai dengan zaman. Kemudian ininya juga medianya juga seperti itu kalau menurut saya sih Bu, karena kan kalau anak itu mengikuti. Jadi kalau misalkan pembelajarannya hanya seperti itu saja, mungkin mereka juga akan merasa bosan gitu. Jadi diharapkan untuk kedepannya untuk penggunaan media dan lain-lain itu disesuaikan dengan anak, karena yang kita tahu kemarin juga kan anak-anak menggunakan aplikasi Canva ya Bu ya, kemarin untuk membuat peta konsep. Berarti mereka juga harus sudah menguasai itu gitu. Jadi kita jangan sampai ketinggalan oleh mereka gitu, seperti itu. Jadi memang kitanya sendiri harus terus berubah gitu supaya tidak ketinggalan dengan anak juga. Jadi gurunya pun harus melek IT ya. Menurut Ibu untuk guru apakah harus ada workshop itu untuk mengikuti Kalau menurut IT? Kalau harus. saya harus. Penyelenggaranya kira-kira siapa? Kalau misalkan workshop dari pihak keluarga banyak ya Bu ya. Harus Tapi dari kita- sumber daya kita dulu, apakah ada gitu? Iya banyak Bu, sepertinya anak yang guru-guru muda juga mungkin Sudah ada bisa. Pak Irwan juga. Yang itu mungkin bisa ya untuk bisa berkolaborasi menjadikan betul ya. kolaborasi, ya. Sehingga untuk pembelajaran IT ini tidak hanya Bu Wike aja gitu ya, jadi jadi guru-guru yang lain juga bisa menerapkan IT. Mungkin ada lagi harapan Ibu untuk pembelajaran selanjutnya? Pembelajaran di kelas mungkin itu saja sih Bu, itu saja. Mungkin yang kemarin memang ada beberapa anak yang agak diam gitu ya, karena memang belum mengerti atau seperti apa yang kita arahkan saja gitu, jadi langsung dihampiri atau gimana. Jadi kemarin saya juga Ibu berkeliling ya, Iya, jadi berkeliling. setiap kelompok apakah ada. Karena kan tidak semua anak berani untuk mengungkapkan ya. Misalkan ada anak yang memang tidak mengerti, diam gitu kan. Kita harus memang bertanya kepada anak. Ya sudah bagus ya, kemarin udah ada pengembangannya, kemudian yang diferensiasi itu kan berkelompok berdasarkan hasil diagnosis. Ya itu sebelumnya emang sudah dilakukan. Ya sudah Bu, sudah dilakukan kan, sebelumnya sudah dilakukan sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing kan. Kebetulan kemarin di kelas 7B itu ada yang kinestetik, audiovisual dan visual. Untuk yang audiovisual kemarin itu memang yang kendala itu 2 orang tuh. Yang perempuan tuh Bu, audiovisual mereka dia itu tidak mau gabung dengan yang laki-laki gitu. Jadi ya sudah kan, kalau kita ingin kenyamanan anak ya sudah gimana anak aja. Kalau misalkan mereka nyamannya hanya berdua ya silakan saja gitu kan. Tidak perlu bergabung dengan laki-laki gitu. Ya itu juga diperbolehkan Bu ya. Jadi kalau anaknya misalnya nyamannya berdua atau hanya perempuan aja, kalau itu membuat dia nyaman tidak jadi masalah gitu. Jadi bisa aja gitu. Jadi kalau harus dipaksakan harus laki-laki perempuan dicampur. Tapi dia tidak mau gitu, anaknya tidak mau untuk tidak nyaman ya. Tidak nyaman gitu ketika sama laki-laki. Ya. Kalau dari itu Bu, KSE tidak ada yang kedepannya misalnya ada lagi yang harus ditingkatkan lagi gitu? Sebenarnya kalau KSE ada sih Bu yang harus ditingkatkan ya Bu ya.
karena kita tuh harus memang benar-benar mengondisikan anak itu ya di kelas pada saat itu gitu ya, harus benar-benar mulai dari mungkin bisa dari musiknya, audionya mungkin ya Bu yang enak. Kalau misalkan audionya nggak enak gitu ketika dikasih musik anak-anak tuh ini apa gitu ya jadinya kan nggak jelas gitu kan. Jadi memang harus fasilitas juga mendukung sih itu kalau menurut saya sih Bu. Karena musik yang enak gitu kan, musik yang enak, terus pembawaan yang enak dari gurunya gitu kan yang memengaruhi itu. Tapi kalau misalkan dari musiknya yang kekerebekan atau gimana kan jadi kata anaknya ini kok ya saya sudah melihat kemarin juga ketika disajikan lagu anak-anak juga turut nyanyi. ikut benar. Ya sudah bagus Ibu ya kalau menurut saya, mulai dari diferensiasinya, kemudian kemarin problem based learning-nya sudah PBL-nya sudah tercapai, KSE-nya, kemudian keyakinan kelas juga. Jadi saran dari Ibu adalah tadi ya diharapkan semua guru melek IT gitu. Iya. Harus Bu. Harus Bu Ike yang jadi ini jadi instruktur IT-nya. Masih banyak Bu yang lain. Ya, saya juga harus belajar lebih ya untuk pengembangan inovasi yang kemarin semua ya dalam satu link gitu semua ada. Ya terima kasih Bu Ike atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa sharing kembali, kemudian saya juga bisa mencontoh ya tadi ya, terutama yang IT-nya gitu tentang aplikasi yang dalam satu link. Saya belum paham betul, mungkin bisa belajar dari Ibu. Ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.